Misalkan bayangkan sendok tadi ya, yang dipegang oleh Ainul, bayangkan sendoknya bengkok. Lia ini mungkin lebih kecil daripada Ainul. Kita nggak akan menggerakkan sesuatu, mematahkan sesuatu dengan kekerasan. Kalau kita diperintah Rasulullah jangan berdebat, bek mendawang lako. Artinya kalau kita punya keinginan sama suami, jangan mendawa. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kelemah lembutan, dengan pikiran kita, dengan lidah kita. Kita bisa balik keinginan keras suami menjadi sesuai dengan keinginan kita. Cara Pak Kanyong, kita boleh bahagiakan suami kita di ranjang. Bang, kita lakukan Adidas, Adi di bawah, abang di atas. Silakan. Yang jangan mendawa. Wadai kila ko ape saud. Ini sunnah Rasulullah ke-6. Karena kalau keras, kita nggak sanggup mematahkan suami. Keren, koknya daripada kita. Seperti sendok tadi. Keras ya Ainul ya. Sekarang dia tolong konsentrasi. Bayangkan sendok itu menjadi bengkok. Ainul, bayangkan kantongnya. Ibu-ibu semuanya, silakan dia bayangkan. Ibu-ibu semua bantu konsentrasi, bayangkan ini. Dia sebut bengkok, bengkok, bengkok. Bayangkan yang keras. Ibu-ibu semuanya dengan mulut manisnya Lia. Hari ini kita akan coba Lia. Kekuatan pikiran Lia, kekuatan mulutnya Lia akan bisa membengkokkan sendok kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Kita akan coba ini tentunya. Kita akan coba. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah. Kita coba. Apakah bisa tanpa kekuatan tangan kita, tanpa tamedawa dengan lakau, bukan sama-sama keras, tidak perlu fight, tidak perlu berantem. Bisakah kita merubah keadaan? Silahkan Ainul dibuka plastiknya. Direkam ya? Iya. Tunjukkan. Tunjukkan sama ibu yang lain. Boleh Pak Sinto. Ya, nampak sama dia. Nah, bayangkan, makasih Yulia, makasih Ainul. Ini hadiahnya. Iya. Makasih. Silakan. Nah, jadi bayangkan kita tidak perlu mendebat suami karena sesuatu itu. Ini Lia dan Ainul. Lia dan Ainul langsung maju ke depan, langsung merasakan, langsung melihat. Mungkin ini bisa teringat. Artinya ibu-ibu yang lain juga lihat. Kita bisa merubah keadaan. Kiban cara lakoi dengan getanyo tanpa payah dawa. Cara Pak Don. Bengkok, bengkok. Iciko ada tanyaan bengkok. Itu sendok masuk ji. Atanya sendok kan pakai lain. Sendok masuk ji. Itu mah bengkok. Jadi upayakan sunnah ke-6 kita hampir sampai waktu asar, yaitu jangan sampai kita berdebat. Hadis riwayat Abu Umamah. Kata Rasulullah, aku akan menjamin sebuah rumah di surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada pada posisi benar. Lah kau tanya oleh mana cok janduk di atas kasur. Udah malam, paling aku di atas kasur kan aku lihat benar kamu mana. Sering bu kejadian. Cok baje, lecok baje mesang tu sabah mari. Lecok tayu, gelak warnanya. Kenapa? Suka baju batik tadi. Kenapa? Karena orang Aceh. Kalau orang Sumatera Utara sukanya batak. Kalau kita suka batik gitu. Kalau tadi waktu masa Covid malah sukanya batuk. Nah, ini sekarang kita posisi pakai baju batik. Upayakan kita ini wadah gecok kam sang sui madu berdawa mana? Hala gecok baje. Bek mendawa. Berapi julom, beger julom, jakrong detik inat berapi lipat julom. Tapi kita kegon. Upayakan dengan seperti itu beliau akan sayang kepada kita. Jika kepintaranmu tidak cukup memukau orang, buat orang tercengang-cengang dengan kebodohanmu. Kira-kira tanya emang cukup cara, bah pokoknya hirin pada kalau tanya si penghai itu, bah menang ini. Diupayakan yang ke-6, jangan berdebat dengan suami. Yang terakhir, oh tadi yang kelima ya. Yang ke-6 membahagiakan suami dan berdebat. Yang ke-6 itu tadi. Yang ke-7 selalu berdoa. Sebentar. Uri saya di Losmawe di depan Bank Indonesia. Oke. Jadi yang ke-7 yang terakhir yaitu selalu berdoa. Upayakan setiap aktivitas kita selalu berdoa. Aktivitas yang sering antara suami istri yaitu apa aktivitasnya antara suami istri? Iya, aktivitasnya yang paling sering berhubungan suami istri.
Ya, yang paling sering berhubungan suami istri. Apabila bapak ibu semuanya, nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita tidak berdoa saat berhubungan suami istri, maka kita akan lihat suami kita kasar tabiatnya, dan ini akan turun kepada anak kita nantinya. Menyolinto tanyo anak bismillah, anak doa saat kita mau berhubungan suami istri, termasuk kita juga, anak-anak kita akan jadi batat, akan jadi kering. Satu orang ibu-ibu tunjuk tangan yang bisa hafal doa berhubungan. Jasmine. Yang bisa hafal doa berhubungan. Iya, silakan Bu. Iya, boleh. Diedarkan saja. Kasih aja Bu. Bu Jasmine. Tapi kalau baca bismillah aja enggak itu. Kalau baca bismillah saja minimal. Kalau nggak bisa lain. Kalau mau belajar doanya silakan Bu Jasmine. Silakan Bu Jasmine. Gak izin tanya KB dulu, maksudnya saya mau bilang ini kita doa ini untuk membersihkan hati kita. Jadi airnya ini sengaja saya taruh di sini. Ya, ini karena air tinggal dikit lagi tadi saya bilang. Jadi airnya silakan Bu Jasmine. Tergoda dari godaan setan. Iya, yang lain nggak ada yang hafal. Biasa di malam ada baca doa. Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan wa jannibis syaitana fima razaqtana. Ulangi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan. Cepat-cepat Ustaz. Jangan cepat-cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, wahai Tuhanku, jannibna syaitan, jauhkanlah dari kami syaitan, wa jannibis syaitana fima razaqtana, dan jauhkan juga syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Jadi bagaimana sedikit sperma ataupun sedikit air dari suami kita yang tumpah di rahim kita, air tadi ya, dari air minum tadi, kita tuang di sini, sedikit air, berapa tetes tadi cuman ya air ya, yang tumpah di rahim kita, ini bisa jadi anak. Bukan hanya bisa jadi enak, tapi bisa jadi anak. Ya, Ainul jangan dibayangkan. Jadi jadi bisa jadi biar ini bisa jadi sesuatu yang memang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau kita bayangkan air ini, air yang kita lap di dalam tisu ini, air sedikit air, sperma lah tadi kita anggap air tadi ini, sperma yang jatuh ke rahim kita. Kalau kita bacakan bismillah, tadi sunnah ketujuh jangan lupa berdoa, kita bacakan bismillah, maka dia akan menjadi manfaat. Anak pun yang nantinya lahir dari rahim kita, insya Allah semati. Yang nggak tahu doanya nanti boleh saya share. Tapi kalau nanti bisa hafal juga, direkam juga boleh. Nanti juga lihat ini tayang di YouTube juga, ada nampak ibu wakilnya juga di situ. Jadi di saat kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibis syaitana fima razaqtana, saat itu sperma yang jatuh ke rahim kita akan menjelma menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi seandainya melekat di bak tisu pada dacok, perjumpaan sel sperma dengan sel telur kita tidaklah menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena kalau tidak, air yang melekat pada tisu tadi akan jadi bahaya untuk kita. Sedikit air, boleh direkam Bu? Ada yang mau ambil? Silahkan dia kalau mau direkam. Ini kita hampir tiba waktu asar. Atraksi terakhir. Bek tengerle karena waktu asar. Ini ada sedikit air dari aqua yang kita ibaratkan tadi dengan sel sperma dari suami kita jatuh ke dalam sel ovum. Apabila
ada pihak ketiga, ada syaitan yang mengganggu percampuran antara kita dan suami. Suami berhubungan dengan istri, saat tidak membaca bismillah, tidak membaca doa, maka syaitan akan menjadi orang yang ikut campur di pihak ketiga. Silakan Bu Lia. Ini begitu syaitan muncul, perhatikan, silakan direkam. Begitu syaitan muncul, maka kita akan lihat prosesnya. Ada lihat semuanya? Kak Dewi. Kak Dewi. Lihat. Sudah berasap dia. Begitu syaitan muncul, Karena untuk setan. ada pihak ketiga di sini yang membuat anak-anak kita menjadi mapui begah. Jika asal neraka, boleh terekam ya dari situ. Ibu Belen terekam ya, nampak ya. Ini bedanya Ustadz Gunawan dengan Ustadz yang lain. Kita pernah dengar Ustadz yang lain, bagaimana kita cerita tentang anak-anak kita bisa berapi, anak-anak kita bisa jadi asal neraka, kalau kira-kira kita tidak berdoa seperti ini. Maka lihat, nampak ya? Nampak sudah mulai nyala? Nampak sebelah sini sudah nampak mulai nyala? Iya. Ibu-ibu lihat ya. Saat sperma itu jatuh di dalam sel ovum kita, lalu kita bercampur dengan yang lain, ada orang ketiga, ada setan yang bergabung di situ. Maka tisu yang kita ambil, ginilah jadinya. Nampak ya? Ini akibat salah asuhan. Pakan tak pegah anak danyo, tak pegah sampai aja dengar. Kenapa kita ribut selalu dengan suami? Kenapa kita berantem terus sama suami? Karena kita nggak pernah membaca doa. Baca doa di setiap aktivitas kita, mau makan, mau tidur, mau berhubungan, mau apapun, selalu baca doa. Kenapa? Dengan doa kita makin mendekat sama Allah. Nggak tahu doanya? Ayo hubungi Ustadz Gunawan. Banyak doa yang bisa kita belajar. Mau doa untuk kaya, tadi Ustadz Gunawan di awal sudah cerita. Boleh belajar doa untuk kaya. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal daripadamu tanpa aku perlu menyentuh yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu daripada orang-orang selainmu ya Allah. Artinya kita hanya meminta pada Allah, tidak perlu dari yang lain. Baik sampai anak tanya ange, tanya putih, mak putih, ayah putih, anak ange hitam. Kejadian seperti ini, nampak ya, masih hidup apinya di depan mata. Mungkin ibu-ibu kalau ustaz lain cerita, putra kepekah oleh ustaznya, oh kedua teman, enggak ada kepekah abah, lucu gak abah, tapi dua. Tapi ini Ustadz Gunawan sampai orang kedua meninggal berketinggalan. Minimal terbayang dengan apa kejadiannya. Kiban nyo setiap mau berhubungan dengan suami, tinggal oh mak tua baca doa bang, ulang lagi bang. Tapi kan hegeron dia ulang loh bang, tua baca doa loh, ulang dia keput. Silakan ulang lagi. Jadi ingat apa yang Ustadz Gunawan bilang. Upayakan jangan sampai kita lupa baca doa, karena doa ini adalah fadilah dari segalanya. Ustadz, saya halangan, suami saya kepengen berhubungan, tapi saya halangan. Gimana caranya? Islam ada agama yang baik. Islam mengajarkan kita bagaimana seorang istri tetap bisa membahagiakan suami walaupun sedang halangan. Jadi jangan sampai suami kita dengan alasan kita halangan naik bendera cari perempuan lain yang berkawin lain. Oh ya, jangan sampai kejadiannya seperti itu. Kenapa? Kondisi ini bahaya. Kalau kita halangan, istri kita halangan, lalu suami masih mau berhubungan, Islam mengajarkan cara. Istri tidak boleh menolak. Tapi kalau kita juga mau berhubungan, gak bisa. Dari segi medis akan bahaya juga, bisa supak juga.
Tapi suami kita kepengen. Bunuh kali baca doa. Bahkan kalau tadi baca doanya dalam hadis Muslim diajarkan di hadis 1434, barang siapa yang membaca doa seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, jannibnasyaitan wa jannibisyaitan fi ma razaqtana, apabila lahir anak dari dari hubungan tersebut, maka syaitan tidak bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Ini perkara legend anjir. Suami kita sudah mau berhubungan tapi kita halangan, maka kita harus tahu, upayakan kita melunak pada suami. Ikuti perintah suami. Jangan keras. Bang, angkutin berhubungan dengan drone. Jangan keras. Tetap melunak. Kita manusia, bukan bandeng presto ya. Jadi tetap upayakan, tetap semangat layani suami. Suami kita kepengen, tetap layani. Caranya bagaimana? Islam mengajarkan seperti yang diajarkan dalam dalil dari Anas bin Malik. Sesungguhnya orang Yahudi, kalau mereka istrinya sedang mereka nggak mau makan bersama dan jumpa bersama. Tapi kalau kita hari ini bisa ikuti sunnah Rasulullah, kita bisa ikuti. Sebentar, ada telepon. Bang Uri, di depan BI jalan masuk ke Pasar Impres, BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Belok ke sini lewat kafe Kanaton. Bukan. Badan Kontak Majelis Taklim, samping Pisang Bakar, samping Asboy. Dari Pegadaian, sebelum sampai Pegadaian, ada mobil hijau di depan. Terima kasih. Azan. Ya, boleh. Ini azan, selesai azan, kita tutup. Ini kita dengar azan sebentar. Jadi ini sudah selesai 7. Di akhir nanti kita cerita bagaimana cara melayani suami. Jadi habis azan kita tutup. Dengar azan. Di sini bentar, ini ada ada kawan mau ngasih hadiah. Kebetulan saya komisaris utama di PT Pasai Energi Migas di Aceh Utara, dapat baju, dia antar bajunya di sini. Sebentar ya untuk azan ya. Oh, itu dia. Ada saya ambil ada kasih baju dari PT Pasai Energi Migas.
Ada ibaratnya kan dari perusahaan. Nah, ibaratnya ini kan ya laki lah juga nali NPWP ini lagi jangan jadi ini aku tahu nggak yang nanti ini mana ini jadi juga jadi lengkap sertifikat ini apa sertifikat sertaannya memang ini persertaan dalamnya kan yang ada ya itu dia punya elektronik pajak elektronik ini SD surat tugas elektronik makanya ilasnya itu punya pajak elektronik perusahaan kan ada perusahaan nanti pengurus ini tugasnya jadi dari dulu dekan dua hari dekan saya lagi ikut dulu jom lembang dekan macam enam orang dekan memang kan juga jadi saat sini saya ini dua waktu pakai dua keuangan pakai maju. Jadi saya kebetulan dipercaya sama Pak Bupati kan di beberapa jabatan. Saya komisaris utama untuk perusahaan daerah ini, yaitu Pasir Energi Migas. Jadi saya di sini saya kan jadi saya komisaris utamanya. Kalau di Losmana PTPL, masih PD ya, kami sudah PT. Jadi kan sana ada PDAM, PDBU, kami sama Pasir Energi. Saya kan komisaris utamanya kan satu orang pegawai negeri saya di sini. Jadi cetak baju orang ini. PNS satu orang ibu. Seharusnya Pak Sekda. Ya. Jadi ibu-ibu semuanya kita sudah sampai di waktu asar. 7 hal tadi yang harus kita jaga. Bagaimana bisa membuat hari-hari kita itu bisa lebih berwarna. Tadi 7 hal. Kalau kita sudah lihat tadi, pertama selalu berhias, kedua memiliki aroma tubuh yang wangi, mentaati saat diperintah, tidak membuka rahasia pasangan, mulut berbau segar dan tidak banyak berdebat, serta terakhir selalu berdoa. Jadi saat suami kita pun mau ngajak hubungan walaupun kita sedang halangan, boleh dilakukan, syaratnya tetap tidak penetrasi, tetap tidak masukin ke dalam. Yang pasti kita berhubungan dengan suami kita dengan tubuh istrinya, tapi tidak boleh masukin ke lubang itu, dan dilarang dengan yang lain. Dia nggak boleh masturbasi, onani dengan yang lain selain tubuh istrinya. Yang dibolehkan dalam Islam adalah insal, keluar spermanya dengan tubuh istrinya. Jadi upayakan saat itu terjadi, hari-hari kita akan lebih bagus lagi. Pada giu mungkin bisa dengan tangan kita, mungkin bisa dengan mulut kita, atau dengan tubuh istrinya. Kalau enggak, lako tanya watihan atalayani, sang-sang dia kosong lagi kertas bukunya kosong gede. Pada tayu kan tetap han berhasil. Kalau kita mau pegang-pegang mungkin goknya hitam putih lagi item lah. Sudah mau lah hitam putih gini. Cuma pikiran laule. Tapi kalau kita bisa sampai keluar
sampai inzal, sampai ejakulasi, mungkin kita pegang atau dengan mulut kita, berwarnalah hidup kita jadi. Yang Mantu jelas. pempeng belanja yang jelas. Yang jelas jangan masuk ke Yang jelas jangan masuk ke lubang itu. bawah, lubang atas. Lubang bawah udah pasti nggak boleh. Itu walaupun sedang sehat. Karena kalau sedang sehat pun, sedang kita nggak halangan, kita nggak boleh dari lubang bawah. Itu tetap nggak boleh. Anal tetap nggak boleh. Tapi kalau lubang atas selama halangan aja nggak boleh. 7 hari selama naik bendera. Dan jangan suami kita cari alasan untuk menggunakan perempuan lain atau objek lain selain istrinya. Ini yang dilarang. Karena dalam Islam itu nggak boleh. Suami kita misalnya mohon maaf nonton film porno, lalu onani, pakai sabun, pakai baby oil atau pakai apapun, nggak boleh. Yang boleh dengan tubuh istrinya. Dalam Islam diajarkan seperti itu. Karena onani takutkan kalau dia sudah biasa, Tidak pegang dulu. tidak pandemi kalau porno. Jadi upayakan posisi hidup kita, kalau kita bisa seperti itu, bisa bahagiakan suami kita, anak dua-dua rumah tangganya. Kalau enggak, rumah tangga kita mungkin hari ini ibu-ibu semuanya di akhir cerita kita 7 sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk bagaimana membahagiakan suami kita. Hari ini terakhir kesimpulan kita, hidup kita, keluarga kita mungkin selalu penuh warna. Seperti Rubik ini penuh warna-warni, ada merah, kuning, hijau, biru, tapi tidak teratur. Hidup kita selama ini tidak teratur, rumah tangga kita. Kenapa? Kita belum belajar bagaimana caranya membahagiakan suami kita. Kita selama ini mungkin hidup seperti suami istri, tapi biasa-biasa aja, B aja gitu. Bayangkan bagaimana hari ini kita bisa merubah keluarga kita menjadi lebih harmonis. Dengan pengajian Ustadz Gunawan hari ini, kesimpulannya ada 7 hal yang kita lakukan. Ibu-ibu janji pulang ini lakukan 7 hal ini. Bagi yang belum punya suami, insya Allah kita doakan cepat punya suami. Bagi yang sudah tidak punya suami, cepat punya suami lagi. Jadi yang pertama, selalu berhias. Kedua, memiliki aroma tubuh yang wangi. Ketiga, taat saat diperintah. Yang keempat, tidak buka rahasia pasangan. Yang kelima, mulutnya berbau segar. Yang keenam, tidak banyak berdebat. Dan yang ketujuh, selalu berdoa. 7 hal ini ibu lakukan. Insya Allah saat ibu lakukan ini, rumah tangga ibu tutupi dengan 7 hal ini. Yang mungkin tadinya rumah tangga kita begitu banyak permasalahan, begitu banyak warna-warni yang kita tidak mengerti. Tapi setelah kita tutup, maka rumah tangga kita akan lebih teratur. Tidak ada lagi permasalahan, tidak ada lagi sesuatu yang ditutupi, karena hidup kita akan lebih teratur pastinya. Dan ini akibat dari kita belajar di BKMT Lusmawi. Makasih Ibu Wakil, makasih Ibu Suraya, makasih ibu-ibu semuanya, kesempatan semuanya. Jangan lupakan Ustadz Gunawan. Jadi tetap ingat pelajaran kita hari ini, kita belajar hari ini. Mudah-mudahan bertingat sampai don mati. Dan upayakan rumah tangga kita setelah belajar hari ini, insya Allah kita berdoa semuanya agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita tutup dengan doa semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami ibu-ibu dari BKMT Badan Kota Majelis Ta'lim Lusmawi, pimpinan Ibu Wakil Wali Kota beserta Bu Suraya dan seluruh ibu-ibu hadir di sini, ya Allah. Kami belajar, ya Allah, menuntut ilmu apa yang diajarkan Rasulullah tentang sunnah bagaimana cara membahagiakan suami. Berikan apa yang kami pelajari hari ini, ya Allah, menjadi sesuatu yang dapat kami amalkan, merubah keluarga kami menjadi sakinah mawaddah warahmah dengan ridhamu dan izinmu. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Kami yang lalai, kami yang lupa kepadamu, kami yang lupa berdoa kepadamu
setiap kami melakukan aktivitas ya Allah, kami lalai, kami lupa kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami berakhir di neraka ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami menjadi penghuni neraka ya Allah. Jangan jadikan keluarga kami seperti neraka ya Allah. Jadikan baiti jannati, rumahkan tangga kami menjadi rumah tangga yang sebagai syurga ya Allah. Dengan berkat ampunanmu ya Allah, untuk diri kami dan orang tua kami ya Allah, yang mungkin saat ini tidak lagi bersama kami ya Allah. Jadikan orang tua kami bahagia ya Allah. Bila melihat rumah tangga kami bisa bahagia juga ya Allah. Biarkan bahagia ini menjadikan kuburan daripada orang tua kami menjadi taman-taman syurga-Mu ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma anzilir rahmata wal ni'mata wal barakata was sihhata was salamata wal afiyata alaina fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perintahkan malaikat-Mu untuk mengepakkan sayapnya di atas kami ya Allah. Turunkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu dan keberkahan kepada kami semua yang duduk di majelis ini ya Allah, selamanya ya Allah. Selama ada pengajian di majelis ini, berikanlah keberkahan di majelis ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada pimpinan kami, Ibu Wakil Wali Kota ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada beliau ya Allah. Berikanlah juga kelanggengan dalam usaha dan juga kehidupan beliau, walaupun beliau tidak lagi memimpin kami ya Allah. Berikanlah tautan di hati kami tetap terjaga selamanya ya Allah, walaupun tanpa ada yang hubungan antara atasan dan bawahan ya Allah. Jadikan badan kontak majelis taklim ini selalu diberikan keberkahan ya Allah, dengan kami yang selalu belajar ilmu-Mu ya Allah, apa yang diajarkan Rasulullah kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kepada kami ya Allah seluruh kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang ada di akhirat. Jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari tadi Ustadz Gunawan mungkin banyak melakukan kesalahan. Mohon maaf banyak bercandanya. Mohon maaf juga mungkin banyak kata-kata yang silap salah. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan ibu-ibu semuanya. Sekali lagi Ustadz Gunawan mohon diperbanyak maaf. Terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya doa yang disampaikan oleh Tuku Gunawan, maka pengajian kita di BKMT untuk tahun ini sudah berakhir. Mungkin ada kegiatan kita tanggal 29 bidang kesehatan ya Bu Eli, mungkin sesudah pulang kami dari MTQ di Benar Meriah baru kita buat, dan waktu sesudah kegiatan baru kita bagi baju ya Bunda. Baru kita bagi baju. Diharapkan datang semua panitia walaupun bukan panitia di kegiatan tanggal 29, walaupun anggota datang semua, karena itu mungkin kita bersilaturahmi, mungkin ada kesalahan-kesalahan dengan Bunda ataupun kita kan saling maaf-maafkan ya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tinggal bagi aja untuk yang lain. Kita kasih banyak saya tanya oh iya. Bunda sehat Safira. Itu yang letak. Iya siap. Mudah-mudahan selalu di hati Bu ya. BKMT ini langsung dengan pulpen ya, bahasa-bahasa dua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ada foto ya? Oh iya, foto lah. Foto siap. Sudah terima. Boleh. Foto berdiri Bu? Enggak, duduk aja ya. Duduk aja. Foto situ ya. Biar tahu, makanya kami kasih seragam BKMT, kami ada
ada kerjasama dengan BKMP. Iya. Bajunya agak sama. Nanti kalau lihat kenapa sama dengan BKMP ada kerjasama. Ada baju kerja ini tapi sama dengan BKMP. Ya. Berarti bagian dari BKMP ya. Ya. Juga sama. Boleh rasakan. Ya, ya. Dah lo ada cerita bersabi lepas kat dong. Jadi ya. Enggak, sekarang gini Bu. Ini kan kalau ya Bapak kan menunjukkan tim sebapak ini. Silakan dimakan pisang gorengnya. Kita berharap kan Bapak itu malah jadi Ibu Gunawan ada masuk anggota MPU sini. Ke MPU sebenarnya nggak masuk anggota, tapi kalau keluar semua. Jadi, karena kan Igun PNS nih, karena PNS, jadi makanya tahan. Terus sekarang di kantor Bati dan kapal polisi. Nah dia nggak mau anggota. Dan BR. Tapi bukan, dia menang. Sama juga kalau Yang ada polpen kan? oh iya benar. Ibu